Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para tuan-tuan guru, alim ulama, para da'i, dan bersama kita Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan beserta ibu dan rombongan. Insyaallah semua jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Ustadz Somad tidak seperti biasanya, tidak pakai peci pada kesempatan ini. Saya mau menunjukkan, saya pakai topi, tulisannya Hayo Bajalanan Kabanua Kami. Baru saja naik, apa tadi namanya Pak Wabu? Balanting. Hampir terpelanting lagi. Kalau tidak ada doa dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya lihat di Google, saya tulis Banjarmasin ke Kandangan 122 km. Sementara saya dari ibu kota provinsi ke tempat kami selama ini berdakwah di pedalaman itu 220 km. Jadi beda 100. Jadi kalau ada yang bertanya, mohon maaf Pak Ustadz, Ustadz hari ini lelah, Ustadz capek, kasihan, dalam hati saya, kau aja yang nggak tahu. 122 kilo. Sementara saya perjalanan di kampung halaman saya 220 kilo. Mobil ditinggalkan di tepi sungai, setelah itu sama-sama naik sampan. Bedanya di tempat saya naik sampan kecil pakai mesin. Tadi begitu naik ke atas Balanting, saya tengok, wah ini begitu naik bertiga tenggelam. Cuman saya tidak lihatkan wajah, saya takut, saya pura-pura berani aja. Alhamdulillah sampai ke tujuan. Ketika sampai tadi disambut kamera banyak sekali, di situ saya cemas. Seandainya jatuh, sakitnya tak seberapa, malunya luar biasa. Karena viral ditonton semua orang. Tapi rupanya Allah masih mengabulkan doa, selamat sampai ke tujuan, bertemu dengan Bapak Ibu. Tadi naik Balanting sekitar paling setengah jam kita sampai. Di tempat saya kami naik sampan, berangkat jam 10, sampainya jam 5 sore. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian di sini begitu sampai, Masya Allah, tempatnya bagus. Kemana kita nih Pak? Istirahat sebentar. Saya bilang istirahat apa? Kenapa kita tidak langsung aja acara? Istirahat dulu Pak Ustadz. Rupanya istirahat yang dimaksud makan durian. Di tempat saya berdakwah di pedalaman di kampung halaman saya, tidak ada rumah bagus. Tidurnya di masjid, lantainya semen pecah-pecah, dindingnya papan lapuk. Tidak perlu disenggol, bersin aja jatuh papannya. Di sini cantik luar biasa. Lalu kemudian saya dengar, ini da'i-da'inya Pak Wabub, apakah ini ada support dari pemerintah? Ya Ustadz Somad, ini adalah da'i yang disupport, dibantu oleh pemerintah daerah. Saya kalau masuk ke pedalaman, bawa mobil sendiri, pakai minyak sendiri, dan di beberapa tempat nyetir sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat saya nyetir sendiri, itu di beberapa tempat untuk buat video, habis itu disetir sama yang lain. Jadi saya sampai kemari, bukan saya mau menyepelekan, saya mau mengatakan bahwa ini masyarakat Hulu Sungai Selatan amat sangat beruntung. Kita doakan orang yang mensupport dakwah ini panjang umur, sehat badan.
Jadi kalau sudah disiapkan seperti ini, tinggal semangatnya saja ke depan dan ada kenikmatan. Saya mengkhususkan diri masuk ke pedalaman di daerah Sumatera, kampung halaman saya, setahun 2 kali. Pertama bulan Februari, kedua bulan Agustus. Suku-suku yang kami masuki, suku Talang, suku Akit, suku Sakai, suku Laut, di Jambi suku Anak Dalam, lalu kemudian suku Kubu, saudara-saudara kita di dalam. Yang kita ajarkan tidak lain tak bukan mengajar membaca, mengajar supaya pendidikannya ditingkatkan. Anak-anak yang dibawa ke hutan supaya tetap dibawa oleh orang tuanya mencari nafkah, tapi dididik supaya pendidikannya baik, supaya tidak tertinggal. Diselamatkan dunia, diselamatkan akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama yang mau saya ceritakan. Jadi Abdul Somad bukan dai yang hanya di masjid besar, masjid kabupaten, masjid provinsi, di kantor, di mall, tidak. Abdul Somad berasal dari dai pedalaman suku terasing dalam hutan. Jadi kalau hari ini orang mengatakan, apa itu Ustaz Abdul Somad? Ceramahnya di kota-kota aja, tidak mau masuk ke kampung. Makanya ente beli paket 2 giga. Tonton video saya yang lama-lama. Jangan tonton video yang belakangan yang dipotong 1 menit, 2 menit dikomentari. Ceramahnya, video aslinya 1 menit, komentarnya 5 menit. Orang-orang yang cuma cari duit di YouTube. Maka ini perlu disampaikan. Abdul Somad berawal dari dakwah hutan, laut, suku terasing, suku pedalaman. Maka ini mesti kita lanjutkan. Hari ini saya dibawa ke habitat asli saya. Saya sedang bersama dengan saudara-saudara saya. Inilah kami aslinya. Bahwa kami kemudian pergi ke kota, itu hanya sekedar jalan-jalan sebentar, refreshing saja. Lalu kemudian kami kembali untuk membawa saudara-saudara kami mengerti Islam, mengerti Quran, mampu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disadarkan tentang pentingnya menjaga alam semesta, tidak menebang hutan, tidak membakar, sehingga negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang kita lakukan tak lain tak bukan membantu negara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tidak semua orang mampu masuk ke dalam hutan pedalaman. Kalau ada nanti ustadz yang tidak sanggup masuk ke pedalaman, ada orang-orang kaya yang merasa sungkan berat, tidak bisa digigit pacat, tidak bisa digigit nyamuk, takut binatang berbisa, katakan kepada mereka, ini berat, biar aku aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah saya bercerita bahwa saya bersama saudara-saudara saya merasakan ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan di dakwah perkotaan. Berdakwah di kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota, di stadion, tanah lapang, di mall, di kantor dinas. Betul. Tapi saya kalau masuk ke dalam hutan, ke kampung, ke desa, saya merasakan sesuatu yang tak saya rasakan di perkotaan. Saya merasakan inilah hakikat diri engkau wahai Abdul Somad. Ikut gotong royong membuat masjid, ikut membantu saudara-saudaraku. Bedanya di kecamatan, apa nama kecamatan? Hah? Loksado. Bedanya di kecamatan Loksado dengan di beberapa desa yang saya kunjungi. Di Riau kalau saya masuk ke pedalaman, saya angkat tangan, mereka nggak ada yang nyambut, mereka nggak kenal. Begitu saya buka handphone, no signal. Patut mereka tak kenal. Tapi di Loksado, saya coba tadi angkat tangan, saya angkat, mereka lebih tinggi angkat tangannya. Berarti masyarakat Loksado kenal Abdul Somad. Maka kehadiran hari ini menyambung tali silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya,
falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kedatangan Abdul Somad kemari ingin menyambung tali silaturahim. Orang yang suka menyambung tali silaturahim, panjang umur, murah rezeki, insya Allah segala yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menduga bahwa rumahnya cantik, jalannya bagus, pakai tenda. Saya sangka tadi ada yang walimah nikah. Karena kalau saya dibawa ke pedalaman tidak seperti ini. Keadaannya memprihatinkan, luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, para da'i, para ustadz, tuan-tuan guru, saya bercerita ini sekedar membanding-bandingkan bahwa apa yang saya lihat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, nikmat-nikmat besar mesti diceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah ini ceritakan Abdul Somad. Gunanya apa? Setelah kita tahu nikmat ini besar di Hulu Sungai Selatan, maka syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, insya Allah ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat Allah bertambah-tambah di masa akan datang. Ini poin yang pertama, bahwa Abdul Somad berasal dari dakwah pedesaan, dakwah suku terasing, dakwah dalam hutan, dan sekarang dia dikembalikan bersama saudara-saudaranya. Yang kedua, saya tidak mau selesai acara pengajian Loksado Hulu Sungai Selatan, habis itu hanya tinggal foto-foto di Facebook. Tahun depan Facebook mengingatkan, Anda tahun lalu di Loksado naik rakit, naik balanting. Saya tidak mau hanya sekedar itu, tapi mesti ada langkah-langkah dakwah ke depan. Saya mau lokasi ini menjadi pusat dakwah pedalaman se-Kalimantan Selatan. Setuju? Tidak selesai dengan tepuk tangan. Saya sudah dibawa oleh Ustadz Hatta, kakak kelas saya di Mesir, sudah dia bawa keliling. Tapi baru kali ini dia sudah bawa saya macam-macam tempat, tapi baru kali ini dibawa ke dakwah saudaraku yang ada di tempat yang nyaman, yang kembali ke alam, yang suara musiknya sudah mulai hidup. Jadi saya mau sejak hari ini ada langkah ke depan, tempat kita ini menjadi pusat dakwah da'i pedalaman. Ada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kalau satu kabupaten mengutus dua da'i saja dikirim, maka ada 26 orang da'i yang akan digembleng di sini. 26 da'i ini dididik mengisi kegiatan masyarakat 24 jam. Subuh jadi imam subuh, habis sholat subuh zikir, habis zikir baca Quran sampai sholat sunat isyraq. Duha, kajian duha bersama ibu-ibu. Zuhur, anak-anak yang tidak bisa sekolah pagi karena membantu orang tuanya, memotong karet, menanam padi, berkebun, mencari nafkah. Tidak bisa sekolah pagi, dibuat dia sekolah sore setelah zuhur. Beda dengan di perkotaan. Di perkotaan anak-anak ikut jam sekolah. Kita tidak bisa begitu di dalam kampung. Maka kita waktunya yang menyesuaikan. Jadi bisa ditanya, anak-anak, ibu-ibu, anaknya kalau sekolah pagi terganggu enggak? Oh enggak bisa pagi, dia bantu kami. Kalau sore gimana? Enggak juga bisa. Kalau gitu kita buat sekolah tengah malam. Namanya midnight school. Maghrib ke Isya, da'i ini dididik. Dari maghrib ke Isya mengaji. Namanya maghrib mengaji. Malam Senin, malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis mengaji. Kamis malam Jumat baca Yasin. Jumat malam Sabtu pengajian umum. Sabtu malam Ahad libur. Ahad malam Senin libur. Senin malam Selasa ngaji. Supaya apa?
supaya surau Langgar Musola hidup kembali. 12-13 kabupaten kota dididik anak-anak. Sebentar, ada Ustaz lewat. Dididik anak-anak muda yang kira-kira siap menjadi dai. Dananya dari mana? Kita minta kepada Pemda kabupaten kota dan provinsi, Badan Amil Zakat Nasional, Nahdlatul Ulama, ormas-ormas Islam Muhammadiyah, apapun namanya, dewan dakwah, bekerja sama. Jangan hanya sekedar ceramah tabligh akbar. Kita didik para dai di sini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Setelah itu siap diterjunkan ke kabupaten kota di seluruh Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur menonton berita, menyaksikan di YouTube, mau mengirim dai-nya, kita terima atau tidak? Kita musyawarahkan dulu. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini baik atau tak baik? Baik. Kira-kira terwujud atau tidak terwujud? Kerjasama kita semua. Kalau sudah kita bersama, di situ pertolongan Allah datang. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi tanah ini mesti dibuat akta ikrar wakaf dari yang punya tanah kepada Yayasan Pusat Dakwah Islam Kalimantan Selatan atau kabupaten. Setelah itu barulah keluar akta ikrar wakaf dari KUA. Setelah itu barulah suratnya bisa dirubah di akte notaris atas nama yayasan, supaya tidak menimbulkan konflik di masa akan datang. Tanah yang ditanami kebun karet, kebun kelapa sawit, kalau kita mati akan diwarisi oleh anak menantu cucu. Tapi ada tanah yang kekal abadi. Tanah apa? Tanah yang diwakafkan untuk dakwah umat. Inilah tanah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan, kalau cuman pelatihan dakwah 6 bulan, dia tidak punya ijazah Pak Ustadz, mau kerja apa? Mau jadi PNS gimana? Ini hanya tahap awal. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan bisa dibuatkan sekolah tinggi ilmu dakwah. Jadi orang yang ikut program dia bisa S1. Tidak lagi bisa kita bawa dai dari Jakarta berdakwah, sukunya lain, bahasanya lain, tradisinya lain. Tapi kalau orang kampung sendiri yang kita didik, dia punya ijazah S1, kalau ada pengangkatan honor daerah, kalau ada pengangkatan PNS, dia bisa menjadi guru dan sekaligus dai di kampung halamannya. Bagus apa tak bagus? Itu yang saya inginkan, supaya anak-anak kita berijazah. Ada yang punya keinginan berdakwah tapi tak ada ijazahnya, mau kuliah jauh, maka perlu berpikir ke depan. Target jangka pendek pelatihan dai saja dulu. Tapi target jangka panjang berikutnya, maka di sini mesti ada sekolah tinggi ilmu dakwah. Selesai dia S1 ditempatkan. Andai ada pengangkatan Honda honor daerah atau pengangkatan PNS, maka dia bisa 2. Guru di SD, guru di SMP, guru di TK, tapi dia juga sekaligus sebagai dai yang mengajar pengajian ibu-ibu sore, malam dia bisa mengaji di surau Langgar Musola. Barulah Abdul Somad tidak mungkin bisa datang ke seluruh kampung desa se-Indonesia. Tidak cukup waktu. Saya masih punya keluarga, ada juga santri yang perlu dibina di rumah, masih ada daerah lagi di Riau yang perlu juga dikunjungi. Tapi insya Allah kita bagi-bagi. Saya ke Kalimantan Selatan setahun cuman sekali saja. Tahun lalu bulan Desember, tahun ini bulan November. Dibagi ke keliling kabupaten kota yang tahun lalu sudah dikunjungi, tidak lagi dikunjungi. Tapi kalau di sini ada pusat dakwah Islam, kalau di sini berdiri tempat pelatihan dai-dai, setiap saya ke Kalimantan Selatan, maka saya akan mengunjungi, berjumpa dengan dai-dai di sini.
Kenapa? Karena kalau saya cuman tablik akbar di masjid Tanah Lapang, ramai orang yang datang, 10.000 jamaah. Setelah itu pulang, selesai. Tapi kalau saya ketemu dengan 100 dai, maka sesungguhnya lain suara saya. Kalau saya jumpa dengan 100 dai di sini, maka 100 dai itu saya khususkan bagaimana menjadi khotib, bagaimana menjadi imam, bagaimana membuat silabus pendidikan, bagaimana membangkitkan semangatnya. Mereka masuk ke seluruh desa, maka itu lebih bermanfaat daripada tablik akbar. Karena jamaah di perkotaan sudah nonton TV dengan radio dan banyak ustadz alim ulama, tapi di pedalaman sangat haus, sangat perlu. Itulah maka saya lebih tertarik berkumpul. Saya tidak menceramahi saudaraku para dai-dai, tidak. Abdul Somad tidak ada apa-apanya. Abdul Somad hanya bertukar cerita pengalaman yang pernah saya rasakan selama ini. Siapakah yang paling mulia di antara kita? Yang paling ikhlas, dan ikhlas itu adanya di hati, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya katakan ini, niat saya mudah-mudahan tercapai, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini tidak bisa kita serahkan saja. La haula wala quwata illa billah, tawakal kepada Allah. Mesti ada program, rencana-rencana ke depan. Al-haqqu bila nizam, kebenaran yang tidak diatur dengan manajemen sistem disiplin yang baik, yaghlibuhul batil bin nizam, akan dikalahkan oleh kebatilan tapi disiplin. Maka mesti ada program ke depan. Tahun pertama mesti ada pusat pelatihan dai. Tidak usah muluk-muluk, tingkat kabupaten aja dulu, dai-dai kecamatan. Meningkat setelah itu tingkat provinsi. Syukur-syukur Pemprov setuju kalau di sini. 2 tahun berikutnya tidak hanya sekedar dai, alumni dai tadi sudah dapat. Ada yang tamat SMA, ada yang tamat pondok, mau diangkat oleh Pemkap, Pemko, Pemprov, tapi tidak punya ijazah, diuruskan sekolah tinggi agama Islam, khusus ilmu dakwah, sekolah tinggi ilmu dakwah. Maka insya Allah bermanfaat dia. Diknas kalau mau ngangkat dia jadi guru di SMP bisa. Kemenak, Kementerian Agama kalau mengangkat jadi guru MDA bisa. Basnas, Badan Amal Zakat Nasional kalau mau membantu bisa. Jadi ini semua adalah usaha ikhtiar kita. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Yang penting kita surah beribadah. Kalau ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hai Abdul Somad, sudahkah engkau berceramah? Sudah. Bohong. Kau hanya ceramah di TV saja. Kau hanya mau ceramah kalau diundang gubernur, kalau diundang pejabat saja. Hari ini saya bisa menjawab, aku sudah masuk ke hulu Sungai Selatan, ke kecamatan Loksado, ya Allah. Kau Abdul Somad maunya ceramah kalau diundang pakai mobil mewah saja, kalau tinggal di hotel bintang 5 saja. Tidak ya Allah, aku sudah naik balanting ya Allah. Ini fotonya. Jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapakah di antara kita yang paling tinggi derajatnya? Bukan yang tampil ceramah di sini. Mungkin dia diam saja dari tadi. Kenapa diam? Karena pakai masker. Tapi gerakan dakwahnya lebih banyak, dia lebih lama, gigitan nyamuk dan lintah pacatnya lebih banyak, penderitaannya lebih banyak, tapi dia tidak bicara, lisannya tidak banyak ngomong, tapi dia lebih banyak beramal. Yang paling mulia mereka itulah yang selalu mendoakan Abdul Somad sehingga Abdul Somad masih hidup dan sehat pada hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berpikir bahwa beban berat ini tidak bisa ditanggung oleh orang per orang. Tapi kalau kita ramai bekerja sama, 1 batang lidi ditambah 2 batang lidi diikat menjadi sapu lidi, bersih sampah-sampah. Tapi kalau hanya 1 saja dia akan patah. 1 botol pun tak dapat terusir. Tapi kalau bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita langkahkan kaki, terwujud cita-cita kita. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata
illa billah. Perkotaan sudah selesai. Di kota-kota orang pengajiannya pagi, sore, malam. Di perkotaan orang majelis-majelis dengan para habaib, dengan para tuan guru, penuh, melimpah ruah. Tapi siapa yang menyentuh pedesaan? Siapa yang mau masuk ke dalam? Ternyata masih ada hamba Allah yang dilembutkan hatinya. Mereka mau masuk ke dalam, mereka menikmati dakwah. Apa yang mereka terima dari Pemda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketulusan mereka. Mereka beramal lillahi ta'ala, maka masyarakat tinggal menerima dengan baik. Mereka tidak minta apa-apa. Anak-anak kita masukkan dalam pengajian, dalam pendidikan, baik formal maupun non formal. Ibu-ibu ikut pengajian, wirid yasin, ngaji masalah fikih, ngaji masalah akidah, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat iradat ilmun hayat, sama basar kalam. Bapak-bapaknya, imam-imamnya dilatih bagaimana makharijul huruf yang benar, bagaimana idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah, bagaimana mencari nafkah, bagaimana mengatur waktu, sehingga kalau ini terwujud, itulah yang akan menjadi amal jariah. Bapak, ibu, kita semua akan mati menghadap Allah. Yang akan melanjutkan dakwah Islam, inilah anak-anak kita ini. Insya Allah tanah ini akan menjadi saksi, akan menjadi tempat pengajian, akan menjadi tempat pelatihan. Dari tanah inilah akan mengalir amal sampai hari kiamat insya Allah. Maka disebut dia dengan amal jariah. Jariah artinya mengalir. Sungai ini akan tetap mengalir. Begitu jugalah dia mengalir ke kubur kita, ke makam kita. Walaupun tanah ini bukan punya Abdul Somad, walaupun Abdul Somad tidak punya kekuasaan, walaupun Abdul Somad datang kemari mungkin setahun sekali, tapi sedikit banyak mengalir juga sampai ke kubur Abdul Somad. Anak-anak kecil yang belajar baca Quran, batata, sasa, saja, jaja, malam-malam mereka baca Yasin, bapak-bapak, ibu-ibu, mengalir pahalanya. Itulah yang mau kita cari hidup ini. Hidup ini singkat, Pak. Hidup ini singkat, Ibu. Apa yang mau kita cari hidup ini? Yang kaya mati, yang miskin lebih cepat mati. Apa yang mau kita cari hidup ini? Yang kita cari tidak lain tidak bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Yang hadir di sini Abdul Somad, yang ceramah menggelegar dengan mikrofon Abdul Somad. Tapi Abdul Somad tidak akan mungkin sampai kemari kalau tidak ada driver yang tangguh, yang hebat. Kalau tidak ada yang mengendalikan balanting tadi membelok kemari, andai terus ke sana lewat. Kalau tidak ada yang menyediakan segala macam yang terkait dengan kedatangan ini, mereka tidak tampil ke depan. Protokol tidak memanggil nama mereka tadi. Ada protokol memanggil. Untuk sambutan yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari pilot balanting. Tak ada. Setelah dia bawa saya, dia pun menghilang. Tapi ternyata catatan malaikat tidak pernah hilang. Fiha kutubun qaimah. Ada buku kitab yang berharga, yang nyata. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat penjaga. Kiraman katibin, mulia dan mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat tahu segala amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun amal yang kau lakukan akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dananya dari mana Pak Ustadz? Ini ujung-ujung lagunya pasti ya dana ya dana. Pemko, Pemda, Pemprov, Ormas, APBD, APBN, Badan Amil Zakat, masyarakat. Berapa banyak orang Kalimantan yang kaya-kaya, yang bingung mau kemana dicampakkannya duitnya. Maka kita buatkan iklan. Kirimkan nomor rekening. Walaupun saya tidak datang ke hulu Sungai Selatan, tidak perlu datang ke Riau. Yang bisa mudah kenapa dipersulit? Cukup minta ke Ustaz Atta. Nanti Ustaz Atta akan kirimkan. Ustaz Somad tolong buatkan video endorse untuk pelatihan da'i di hulu Sungai Selatan. Saudaraku dimanapun berada, hai orang-orang kaya yang hampir sakratul maut di Kalimantan, kau ingin amal jariah mengalir,
walaupun kau sudah mati, tapi anak-anak di pedalaman membacakan Yasin, membacakan Quran. Hai yang sedang sakit di ruang ICU, kirim ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itulah yang bisa kita lakukan. Lalu nanti dikumpulkan dai-dai ini semua, tepat kedatangan, kita bangkitkan semangatnya, maka insya Allah berita itu sampai ke Facebook, sampai ke Instagram, ditulis oleh koran di Banjarmasin, menjadi inspirasi. Provinsi lain tertarik dengan program ini, lalu kemudian mereka membuat pula, walaupun dia tidak permisi dengan kita. Itu sudah menjadi amal jariah, inspiratif. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang terinspirasi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat terinspirasi dengan yang kita buat di hulu Sungai Selatan, mereka mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak mengundang Abdul Somad karena jadwalnya penuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajar tidak selamanya di musola, mengajar tidak selamanya di surau, tapi ada ilmu alam terkembang menjadi guru. Kita mesti sampaikan ini ke seluruh penjuru alam semesta. Supaya apa? Supaya orang yang tak punya cita-cita hidup menjadi punya cita-cita. Apa cita-citamu? Mau kuliah. Habis kuliah apa? Kerja. Habis kerja apa? Nikah. Habis nikah apa? Punya anak. Habis punya anak apa? Nikah lagi. Apa ini? Cita-citamu mesti berdakwah, menolong agama Allah. Saya tidak bisa ceramah Pak Ustadz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, dia dapat pahala jihad fisabilillah. Utsman bin Affan tidak ikut perang, tidak luka tangannya, dia tidak pegang pedang, dia tidak pakai tombak, dia tidak naik kuda karena istrinya sakit, tapi dia tercatat sebagai mujahid perang Badar. Kenapa? Ikut mempersiapkan. Maka saudaraku yang ada di Banjarmasin, yang ada di Banjarbaru, kalian yang bisnis di perkotaan, kalian yang dagang, punya ruko, punya toko, kalian urus saja kota sana. Yang penting kalian transferkan ke pusat dakwah Islam, maka akan menjadi amal jariah. Wakafkan Al-Quran, tapi kalian tetap juga baca Quran. Ini banyak orang sekarang wakaf Quran. Ente nggak baca Quran, sudah wakaf Quran. Oh, tetap baca Quran. Ibu-ibu di perkotaan sana yang bajunya 3 lemari, hobi shopping, mukena sampai 7. Hari Senin hijau, hari Selasa kuning, hari Rabu coklat. Untuk apa banyak-banyak? Cukup 2 saja. Yang 5 kirimkan kemari, akan kita salurkan ke saudara-saudara kita. Baik apa tak baik? Baik. Saudaraku yang di perkotaan, di kandangan, di Barabai, dimanapun berada, mobilnya sudah tak muat lagi, garasinya cuma 5, mobilnya ada 6, bingung, kirimkan kemari sebagai mobil wakaf. Kami buatkan sebagai mobil ambulan gratis. Baik apa tak baik? Ada saudara kita yang sakit, yang punya speedboat di daerah pemukiman, di laut, di sungai, banyak botnya sebesar kapal Titanic. Kirimkan kemari sebagai bot dakwah. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa kita kaya-kaya, mobil tidak dibawa mati, rumah tidak dibawa mati. Rumahmu, kalau rumah dakwah, bisa dibawa mati. Mobil tidak bisa dibawa mati, bisa. Bagaimana caranya? Wakafkan ke pusat dakwah hulu Sungai Selatan. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira apa yang saya sampaikan ini intinya bisa dipahami? Insya Allah. Soalnya susah kita ceramah sejak orang pakai masker ini. Kita tak tahu dia paham atau tidak paham. Diam aja. Kalau dulu kita bisa lihat raut wajahnya, tapi dari tatapan matamu, ku tahu yang kau mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir. Yang terakhir maksudnya dalam sambutan ini, bukan setelah ini saya mati, bukan. Nanti malam masih ada pengajian, besok subuh masih ada pengajian, setelah itu baru saya ke airport pulang, kita berpisah. Mana ceramah Abdul Somad kemarin? Kenapa menjadi asap dihembus angin, hilang tak bermakna?
insya Allah rekamannya ada, yang mencatat ada. Langkah-langkah yang sudah saya ceritakan tadi, tanah berubah menjadi tanah wakaf, dirikan pusat dakwah Islam, hubungi bupati, wali kota, gubernur supaya dikirim utusan di sini menjadi pusat dakwah, dikirim ke seluruh desa perkampungan. Itulah usaha kita. Adapun pertolongan Allah pasti akan datang. Idza jaa nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, berbondong-bondong mereka akan bersyahadat kepada agama Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi jangan sombong. Jangan kau katakan karena saya, karena aku, karena sumbanganku, karena suaraku. Sucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya kita tidak pernah berpisah. Besok saya pulang ke Riau, nampaknya zahirnya kita berpisah, tapi sesungguhnya kita tetap bersama dalam doa. Doakan supaya Abdul Somad panjang umur, sehat badan, bisa datang lagi kemari. Kita berjumpa tidak lagi tablik akbar, tapi berjumpa sudah di kelas-kelas. Tidak perlu ada di sini kelas 1, kelas 2, tidak. Kita buat saja di sini. Yang saya maksud adalah kelas pelatihan dai-dai desa, kampung, perkampungan, supaya itu akan menjadi amal jariah di masa akan datang, supaya ada actionnya. Jangan hanya sekedar NATO. NATO itu artinya no action, talking only. Rupanya kalau habis makan lay tadi lancar bahasa Inggris. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 poin yang disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak tutur kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Alhamdulillah. Daripada mencari orang di akhirat, di padang mahsyar, lebih baik minta maaf di dunia. Jangan zolimi orang, jangan aniaya orang. Berapa tadi yang kakinya terinjak, berapa tadi yang sudah melambaikan tangan tidak dibalas, akhirnya turun tangannya lagi. Berapa kali yang senyum-senyumnya tak terbalas, sakit hati. Daripada dia mengadu kepada Allah, ingat, da'watal mazlum la turad. Doa orang yang teraniaya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis ilmu, majelis bersama para dai, majelis bersama orang-orang soleh, mari kita mengadahkan tangan berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, supaya para dai kita sehat zahir dan batin, supaya dai kita tetap bersemangat mensyiarkan agama Allah, supaya para dai kita tetap diberikan kekuatan untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.